Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Untuk rekan-rekan mahasiswa yang saat ini sedang menempuh mata kuliah Rancang Bangun dan Rekayasa Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas untuk materi kita yang pertama, yaitu mengenai konsep dasar ekonomi Islam, yang mana ini akan menjadi fondasi kita untuk membahas materi kita ke depan. Jadi, kita akan mengenal beberapa konsep dasar yang mempengaruhi hukum ekonomi Islam secara global. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita simak satu persatu dari slide-nya, dan jika nanti saudara ada pertanyaan, nanti saya akan mengadakan sesi Q&A yang saya buka melalui di Google Classroom. Silakan jika nanti saudara ada pertanyaan, silakan saudara ajukan di sana melalui kanal yang sudah nanti saya siapkan. Baik, sebelum kita mulai pembahasan kita kali ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar dan bisa menambah hasanah ilmu saudara di rumah. Nah, ini gambarnya seperti rumah. Nah, ini kita membahas tentang arsitektur ekonomi Islam secara global. Nah, ini bisa saudara baca. Kalau mungkin terlalu cepat nanti bisa saudara pause. Nah, ini untuk yang pertama itu tujuan akhirnya adalah falah. Jadi disclaimer dulu, nanti misalkan saya ke depan atau ke belakangnya nanti ada beberapa kesalahan, jadi mohon maaf dimaklumi oleh saudara. Karena background ilmu saya bukan akuntansi Islam, tapi akuntansi murni. Nah, jadi saya sebenarnya masih belajar, dan jika nanti ada yang salah, silakan saudara koreksi melalui kolom komentar di bawah. Nah, baik, mari kita lanjutkan. Untuk yang tujuan akhir dari sebuah journey di dunia adalah falah, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat, yang mana semua orang pasti akan menginginkan kesejahteraan, nah ya kan, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu adalah tujuan akhir dari kehidupan. Nah, untuk menopang falah itu dibagi menjadi 3, yaitu keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Nah, gimana caranya menentukan keadilan? Nah, yaitu kita harus menghindari riba, masyir, gorol, zolim, dan haram. Nah, ini sudah saudara pelajari ya tentunya, karena saudara kan sudah semester 7, saya tidak perlu menjelaskan apa yang maksud riba dan haram. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu keseimbangan. Nah, keseimbangan itu kita melihat dari sisi ekonomi secara murni atau secara murni lah, jadi tidak terpengaruh oleh hukum agama. Jadi yang pertama adalah real finansial, sampai di terakhir adalah manfaat lestari. Jadi bagaimana kita caranya supaya seimbang untuk bisa survive di kehidupan ini? Ya, kita harus bisa mempunyai kemampuan keuangan yang real. Didapat dari mana? Bisa dari bisnis, bisa dari saudara bekerja. Kemudian keseimbangan juga tidak hanya melulu membahas tentang risk and financial, tapi kita juga ada namanya bisnis dan sosial, seperti yang saya highlight itu. Nah, sosial ini maksudnya seperti perusahaan mengadakan CSR itu loh, corporate apa ya, S-nya saya lupa, R-nya itu responsibility. Jadi itu kewajiban perusahaan untuk terhadap lingkungan sekitar. Corporate social responsibility. Nah, itulah. Nah, jadi ketika saudara nantinya membuka suatu usaha, dan usaha itu berada di lingkungan masyarakat, tentunya usaha yang saudara buka itu harus mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Misalkan saudara mempunyai usaha rumah makan ya. Nah, saudara seharusnya tidak membuang limbah restoran itu ke sembarangan tempat. Nah, karena sembarangan tempat itu akan mengganggu lingkungan. Nah, itu contoh dari pengelolaan limbah.
Nah, untuk CSR-nya, ketika usaha saudara itu rame, parkirannya kadang juga penuh sampai membludak sampai luar, alangkah baiknya saudara melakukan kegiatan CSR atau baksos bahasa Indonesianya. Nah, baksos ini dilakukan agar ya brand image perusahaan, kemudian tanggung jawab perusahaan itu terlihat, itu ya kita framingnya baik lah. Ya seharusnya itu tidak hanya untuk sekedar mengejar framing, tapi kita lakukan sebagai ya mensedekahkan diri dari kegiatan bisnis kita supaya ya bersih lah. Jadi sedekah bisnis kita. Nah, itu adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, itu contohnya. Kemudian untuk kemaslahatan, yaitu dari iman sampai akal. Nah, ketika kita ingin menuju kesejahteraan dunia dan akhirat, tentunya kita harus punya iman dulu. Kalau kita ini hidup di dunia ini tanpa iman, ya saudara sudah bisa bayangkan. Saudara tidak mengenal prinsip ketuhanan, tidak mengenal Allah, tidak mengenal apa yang harus dijauhi dan apa yang harus didekati. Saudara akan dekat dengan berbagai macam minuman, yang keras tentunya. Kemudian saudara tidak akan akhlaknya tidak akan terpuji. Kemudian ini kita membahas tentang jiwa nih di sini nih. Nah, jiwa yang tidak tenang ini artinya ya bingung. Artinya seperti orang ateis. Ya artinya ya dia bingung, dia tuh mau hidup itu menyembah siapa. Nah, saya nggak usah perlu mencontohkan beberapa artis itu yang mereka berprinsip bahwa semua makhluk itu adalah saudara. Iya memang saudara, tetapi dia tidak mengenal prinsip ketuhanan. Tuhannya siapa ya? Tuhan ya Tuhan secara global. Tapi dia tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu suatu bentuk kesombongan manusia bahwa ya dia itu hidup nantinya akan ada kehidupan lagi setelah kematian. Nah, itu dia tidak mempercayai hal tersebut, makanya jiwanya tidak tenang. Nah, harta yang dimaksud berikutnya ini, harta apa ini? Nah, kalau kita ini ingin mencapai kehidupan akhirat yang kekal, yang baik, ya seharusnya kita tidak menyimbun harta ini dari barang-barang riba. Misalkan ketika ingin memiliki sesuatu, nah ternyata uangnya belum cukup, nah akhirnya dia melakukan kegiatan kredit. Nah, artinya akan mendekati riba. Nah, untuk riba ini nanti di pertemuan berapa ya? 8 kah kalau salah, atau 9. Kita akan khusus membahas tentang riba. Nah, untuk yang selanjutnya ini bisa saudara baca sendiri di awal dari Ukhuwah, Syariah, Akhlak, dan Akidah. Nah, ini ada di mata kuliah sebelumnya, tidak perlu kita kupas di sini ya. Jadi Al-Falah itu mempunyai satu tujuan, yaitu bisa saudara baca dulu sebelum saya jelaskan. Jadi Al-Falah ini semacam tujuan akhir dari ya, kehidupan kita. Jadi kehidupan kita ini di dunia ini sebenarnya mau ngapain? Nah, Al-Falah ini adalah suatu tolok ukur manusia, yang mana kesuksesan itu secara hakiki itu kebahagiaannya itu bisa diukur dari material yang dia miliki serta spiritual yang dia percayai. Jadi dengan apa yang sudah dia capai di dunia ini itu dia sudah merasa cukup gitu. Karena kalau kehidupan kita ini tidak merasa cukup, maka akan selalu kurang, dan akhirnya dia tidak fokus terhadap akhiratnya, malah fokus mengejar yang tidak perlu. Karena ya kalau kita ini berpikir seperti manusia, mohon maaf ya, ketika berdagang atau melakukan kegiatan trading, saya melakukan trading itu tidak seperti seorang manusia, tetapi mohon maaf seperti seorang binatang. Contohnya gini, ketika saudara saya lepas di hutan dan di situ ada singa yang lapar sekali tidak makan 1 minggu, kira-kira saudara dimakan nggak? Pasti jawabannya saudara akan dimakan. Tapi kalau saya lepas saudara di hutan atau kandang singa, tapi singanya udah kenyang,
udah full lah perutnya, ya kemungkinan besar saudara tidak dimakan. Paling cuma diliatin atau mungkin dideketin karena saudara masuk ke wilayah teritorinya dia. Nah, tapi kalau manusia, ketika sifat tamaknya muncul, dia nggak akan pernah puas gitu. Udah makan, makan lagi, udah makan, makan lagi, udah makan, makan lagi. Ketika sudah mendapatkan goal tertentu, dia akan terus nggak ada puasnya. Nah, itu analogi sederhana aja sih, tapi kalau saudara tidak bisa menerima ya tidak masalah ya. Nah, itu al-falah, yaitu adalah goal dari tujuan kita hidup di dunia itu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian 3 pilar ekonomi syariah itu ada 3, yaitu keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Seperti yang saya jelaskan di arsitektur tadi, di awal tadi, keadilan itu ya kita seharusnya menghindari praktik-praktik yang dilarang oleh agama. Kenapa kita sebut sebagai keadilan? Ya karena kalau misalkan saudara mendapatkan segala sesuatunya dengan cara riba, masyir, goror, dan zolim itu, ya sebenarnya itu tidak adil. Karena ada beberapa umat tertentu yang mendapatkan hartanya itu dengan cara yang sungguh-sungguh. Dia dengan bekerja yang sebaik-baiknya, dia meningkatkan performa produknya, dia kerja dengan baik dan tidak menipu. Sementara saudara, ini bukan saudara sih, orang lain itu melakukan untuk menimbun kekayaannya itu dengan cara yang riba atau goror atau musyrik. Nah, itu tidak adil dari segi pandangan ekonomi syariah. Nah, makanya kita sebagai umat beragama Islam seharusnya menghindari praktik-praktik tersebut agar 3 pilar yang pertama, keadilan tadi, bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Memang kalau kita memandang hukum agama ya tidak boleh memang, tapi tidak bolehnya yang dilarang oleh agama kita itu selalu ada alasan yang rasional, bisa diterima akal sehat. Misalnya kalau riba itu kita jalankan, ya mungkin kita nikmat lah, kita bisa mendapatkan barang-barang lebih cepat gitu lah. Tapi kalau sedang terjadi gelombang corona saat ini, yang dulunya rezeki saudara itu lancar, sekarang tidak lancar, kira-kira hutangnya terbayar tidak? Menunggak tidak? Bayar denda tidak? Apakah akan disita ketika saudara tidak akan membayar? Nah, itulah bahwa Islam melarang riba itu rasional, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Nah, jadi untuk yang selanjutnya, keseimbangan itu ya berkaitan dengan tadi lah, bisnis sosial, aspek spiritual ya. Tadi seperti saya jelaskan di awal, bisnis sosial itu ya harus kita menjalankan bisnis itu harus memperhatikan lingkungan sekitar, menjalankan CSR. Nah, itulah. Bisa dilanjutkan lagi untuk slide selanjutnya. Untuk fondasinya, fondasi dari keseluruhan tadi yang pertama adalah al-falah tadi. Untuk fondasi ekonomi syariah ini ada 4. Nah, yang pertama itu mengenai ukhuwah. Nah, ukhuwah ini adalah hubungan bisnis dalam konteks persaudaraan universal untuk mencapai kesuksesan bersama. Jadi ini sebenarnya adalah fondasi yang sangat indah gitu. Jadi agama kita ini mengharuskan ketika akan membangun sebuah bisnis atau apapun, kalau dijalankan dengan cara ukhuwah, persaudaraan tidak hanya sekedar ini anaknya Pak D saya, ini anaknya Om saya, tetapi secara universal, sesama umat beragama, atau mungkin kalau kita lebih universal lagi, antar umat beragama. Kalau kita jalankan dengan visi dan misi yang sama, demi mencapai kesuksesan bersama, itu akan indah gitu. Jadi persaingan bisnis, kemudian menjelek-jelekkan bisnis orang lain itu kayaknya tidak nyaman ya. Jadi hidupnya akan menjadi tidak tenang, dia tidak akan fokus kepada bagaimana membuat perusahaan itu menjadi growth-nya itu naik, tapi malah bagaimana menurunkan usaha lawan.
Nah kan tidak indah itu. Tapi dengan hukum ekonomi syariah mengenai ukhuwah ini, kita akan mencapai kebahagiaan hakiki di dunia, yaitu mencapai kesuksesan itu bersama, bukan masing-masing. Kemudian syariah. Syariah ini membimbing aktivitas ekonomi sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Ya maksudnya ketika saudara itu menjalankan bisnis, menjalankan suatu usaha, saudara dipercaya sebagai seorang pemangku jabatan di sebuah perusahaan, itu seharusnya saudara memperhatikan kaidah-kaidah syariah. Kaidah-kaidah syariah tentu saja tidak perlu saya jelaskan seperti saya menjelaskan di semester 1. Saudara tahulah mana kegiatan atau mana perbuatan yang dilarang oleh agama. Misalkan ketika menjalankan perusahaan atau menjalankan sebuah usaha, ketika saudara akan menjual produk tapi saudara tidak menyampaikan bahwa produk itu baik atau buruknya, asal menjual saja. Contoh lain, ketika saudara memangku jabatan, saudara ikut ke tempat orang lain menjadi seorang direktur keuangan atau mungkin saudara menjadi seorang tenaga pemasaran, ketika ada pihak kompetitor itu memberikan ibaratnya sogokan lah, supaya saudara membocorkan rahasia perusahaan. Nah, tentu saja kalau saudara membocorkan rahasia perusahaan itu perbuatan saudara tidak syar'i. Nah, jadi fondasinya ini sebenarnya sangat itu berguna untuk kehidupan kita ke depan. Tergantung kita mau enggak menjalankan dan kita percaya enggak bahwa rezeki kita ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sejak saudara lahir di dunia ini. Kadang kita ini miskomunikasi sama pencipta kita. Kita skeptis. Kita berpikir, kok hidup saya gini-gini terus ya? Ini cobaan atau mungkin penderitaan gitu. Nah itulah seharusnya saudara percaya bahwa rezeki akan dijamin dan tidak akan pernah tertukar. Ya sekarang tinggal menjalankan saja perintahnya. Perintahnya apa sih? Saudara kan cuma diperintahkan untuk sholat dan menjalankan perintahnya. Menjauhi larangannya ya itu aja dijalankan. Kalau saudara mengejar rezeki di dunia tidak akan pernah dapat. Tapi kalau saudara mengejar akhirat, rezeki akan mengikuti saudara. Dulu saya tidak percaya, tapi logika itu terkikis sedikit demi sedikit ketika saya mencoba sedikit-sedikit mengamalkan dan ternyata benar. Nah itu true story, nanti saudara bisa lihat di video-video saya yang lain. Untuk yang berikutnya yaitu akhlak. Akhlak itu membimbing aktivitas ekonomi yang mengedepankan moralitas sebagai cara mencapai tujuan. Akhlak ya jelas gitu loh. Ketika saudara berada di suatu perusahaan, ketika ingin mendapatkan suatu posisi ya tidak perlu menjegal lawan. Saudara bekerja dengan sebagaimana mestinya saja. Tidak perlu mencari kelemahan lawan, tetapi ya kalau bekerja dengan baik, pasti pimpinan akan memberikan attention kepada saudara. Nah, ini orangnya baik nih. Seperti dalam kuliah lah. Tidak perlu saudara itu menjadi, ya mohon maaf ya, saya dulu juga pernah jadi mahasiswa, mencari muka lah gitulah. Ketika dosennya lewat, tiba-tiba langsung mendatangi dari jauh, langsung salaman, ya boleh itu. Tapi ya gimana ya, ada yang senang, ada yang tidak gitu loh. Kemudian ketika saudaranya jalan langsung, Pak ya saya ada oleh-oleh dari kampung Pak, itu kayak agak cari muka juga gitu. Tapi ya tidak perlu lah, tunjukkan saja prestasi saudara gitu. Dari sejak dulu saya mengajar di UIN atau di sini, saya tidak pernah menghafalkan satu-satu namanya gitu, karena saya tidak mau ketika nanti memberikan nilai saya terpengaruh oleh orang-orang yang saya kenal. Tapi tidak bisa dipungkiri juga, saya juga kenal sih sama mereka-mereka itu. Kenal karena apa ya? Karena ketika saya tanya mereka menjawab. Ketika saya minta untuk mengumpulkan tugas, orang-orang tersebut tuh selalu mengumpulkan pertama kali. Ya mau tidak mau pasti kenal kan gitu loh.
kenal dengan cara yang sebagaimana mestinya. Kemudian yang terakhir yaitu akidah. Akidah ini membentuk integritas sehingga membentuk good governance dan market disiplin yang baik. Good governance ini apa? Bukan pemerintah yang baik, tapi tata kelola yang baik. Jadi dengan adanya akidah ini, saudara akan mempunyai integritas sehingga membentuk tata kelola dalam mengelola perusahaan, dalam mengelola usaha itu ya, kalau akidahnya baik, akhlaknya baik, ya pasti akan menimbulkan market disiplin yang baik. Market disiplin yang baik itu adalah pemasarannya itu disiplin. Jadi ketika saudara itu seorang punya toko kelontong, ada namanya sales yang nitip barang di situ, ketika tagihan datang ya kalau disiplin dalam membayar ya pasti akan tercipta hubungan yang baik antara sales dan saudara. Nah, makanya ketika nanti membangun usaha itu dasarilah dengan akidah yang baik. Jangan ngemplang, jangan menipu, dan ya usaha yang jujur lah, tidak perlu langsung instan gitu loh. Karena yang instan itu hanyalah mie instan gitu. Usaha tidak ada instan. Instan menggunakan pesugihan misalkan. Ya instan memang, tapi nanti di akhirat saudara akan langsung auto instan, ditanya-tanyanya itu lama gitu loh. Pertanggungjawabannya lama. Nah, karena ya berat lah. Sudah tahu sendiri kan kenapa? Nah, untuk perspektif ekonomi Islam, jadi konsep syariah ini didasari oleh 4 hal tersebut. Nah, bisa saudara baca dan nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanya di Google Classroom. Untuk level makro itu levelnya di ini. Jadi ini menerangkan tentang makna ekonomi Islam secara keseluruhan. Nah, jadi dengan adanya sistem kebersamaan itu akan memperoleh manfaat seperti yang dijelaskan dalam poin 2 ini. Nah, ini menjelaskan ekonomi syariah itu menekankan kebersamaan. Jadi makro itu kita membahas secara luas. Nah, kalau kita menjalankan itu secara kebersamaan, maka goalnya itu sudah jelas akan memperoleh manfaat. Manfaat apa? Yaitu profitnya gitu. Profitnya seperti yang mereka rencanakan di awal. Kemudian yang keempat ini saudara bisa attention di sini. Orientasi kegiatan perdagangan dan investasi ditujukan pada hal-hal yang halal dan thayyib. Jadi ketika saudara melakukan kegiatan perdagangan, kegiatan investasi, itu ya harus halal gitu loh. Investasi di bidang perjudian gitu loh. Ya itu tidak boleh gitu loh. Karena apa ya? Saudara kan hanya menebak-nebak tanpa usaha, tanpa analisa. Berdagang, saudara berdagang. Oh, saya berdagang, Pak. Dagangnya apa? Dagangnya congyang atau minuman keras. Ya tambah nggak boleh lagi. Ya memang itu perdagangan, memang itu diperbolehkan oleh pemerintah karena ada aturan pengaturan jumlah kadar alkohol. Tapi diperbolehkan enggak sama agama kita menjual minum-minuman keras, menjual rokok, kemudian menjual barang-barang haram yang lainnya gitu. Diperbolehkan enggak? Nah, itu kan secara makro enggak boleh. Nah, makanya menjalankan usaha itu yang halal dan thayyib. Kemudian yang selanjutnya ini rada kontroversial. Nah, untuk yang poin 5 ini kita menjelaskan produk-produk keuangan perbankan yang disusun mencitrakan tujuan ekonomi syariah yang telah ditetapkan. Jadi gimana ya? Ya memang sih serba salah saya akan menjelaskan karena di kampus kita ada jurusan perbankan syariah yang mana mereka mengatur kegiatan perbankan dengan cara syariah. Ya saya sendiri juga sebelum menjadi dosen di sini, saya dulu ex branch manager sebuah bank syariah yang lumayan punya nama lah, yang katanya pertama kali berdiri di Indonesia.
Nah, setelah saya masuk di sana ya, menurut saya, ini dari sudut pandang saya, tidak murni syariah. Karena kalau kita menjalankan murni syariah, maka ya profitnya tidak tercapai. Loh, kok mencari profit, Pak? Katanya syari'i. Memang secara textbook dan secara tujuan, kita itu seharusnya menjalankan kegiatan perekonomian itu dengan cara yang Islam. Tetapi apa boleh buat, beberapa punggawa dan beberapa pemegang saham, kemudian pengendalinya itu orang-orang yang dari konvensional, sehingga berorientasi kepada profit. Nah, mau tidak mau, karena dari atasnya menghendaki profit, dipukullah target ke bawah, semakin ke bawah, seperti efek memukul paku. Ya kita tinggal nurut aja gitu loh. Kalau kita tidak menjalankannya, maka ancamannya adalah di PHK. Nah, karena pergolakan batin tersebut, saya memutuskan tidak perlu menunggu dipecat atau membuat masalah, saya langsung mengundurkan diri. Jadi hati ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Lalu saya memutuskan untuk melanjutkan studi lanjut, karena saya berpikir lebih baik saya sharing ilmu, menebar kebaikan, karena ya kita hidup di dunia ini tidak hanya mengejar profit, tapi kita juga harus investasi untuk kehidupan setelah meninggal nanti. Nah, apa itu pekerjaannya ya? Menurut saya menjadi dosen di sini di UIN, gitu. Kan saya menjelaskan tentang perspektif Islam, akuntansi Islam, ekonomi Islam. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan agama kita. Jadi ya itulah, itu salah satu ikhtiar saya. Kemudian yang keenam, arah pengembangan perbankan syariah didasarkan pada tujuan yang lebih luas. Ini kita bahas tuntas nanti di pertemuan ke-8. Kalau nggak ke-8, di menjelang UAS itu nanti ada topik tentang riba. Nanti kita kupas tuntas. Kalau yang presentasi akan menjelaskan nanti kurang lengkap, nanti saya tambahin. Nah, tantangannya apa? Menjalankan semua tadi itu pasti ada namanya tantangan. Ya, ini tantangannya itu seberapa jauh kesadaran umatnya. Seberapa jauh kita ini sadar bahwa apa yang kita lakukan ini benar enggak gitu loh. Ya seperti saya itu, ketika bekerja di suatu bidang yang menurut saya ini tidak sesuai dengan hati nurani, kira-kira saya sadar enggak gitu. Nah, ini tingkat kesadaran seseorang kan lain-lain. Kemudian ketersediaan SDM secara kuantitas dan kualitas pengetahuan juga manajerial. Nah, SDM yang sesuai atau yang mengenal betul tentang ekonomi Islam saat ini tidak banyak. Yang concern untuk memperjuangkan ekonomi Islam ini tidak banyak. Karena rata-rata mereka berpikir secara profit. Nah, apakah tidak banyak Pak lulusan ekonomi yang berkaitan dengan syariah ini? Banyak, seperti saudara itu. Saudara sekarang untuk hukum perdagangan, hukum ekonomi Islam fasih gitu. Tapi rata-rata ketika nanti dihadapkan di dunia kerja, itu kok seakan-akan lupa dengan tujuan dulu waktu belajar. Ada yang kerja tidak sesuai dengan hati nurani, ada yang kerja tidak sesuai dengan kaidah ekonomi syariah, ya macam-macam itu. Karena sudah terpentok dengan tuntutan hidup, kepentok sama tuntutan tetangga, ditanya kok tidak kerja-kerja, kamu gimana gitu. Akhirnya ya sembarangan kerja, yang penting saudara bisa berangkat tiap pagi ke kantor pakai baju rapi, nggak peduli kerjanya di mana. Nah, itulah tantangannya tentang ketersediaan SDM. Kemudian dukungan sistem yang tidak kondusif. Nah, seperti kita ketahui, negara kita ini tidak seperti negara Arab Saudi atau seperti di negara Timur Tengah sana yang mendukung
penuh tentang ekonomi Islam. Sistem perbankan di sini, sistem perekonomian di sini masih dijalankan secara global atau sedikit mengarah ke gaya kebarat-baratan. Jadi ketika misalkan ada seorang koruptor, ada seorang yang mencuri gitu, hukumnya masih di penjara, atau mungkin kalau parah banget karena diberatkan dengan pembunuhan ya nanti juga ada hukuman mati gitu. Tapi ketika sistemnya itu menjalankan hukum ekonomi Islam secara menyeluruh, ketika ada yang menggagalkan sistem dengan cara mencuri, koruptor, dan sebagainya, maka hukumannya sudah jelas, dipotong tangannya. Nah, coba kalau ada hukum potong tangan bagi seorang koruptor, kira-kira di negara kita ini ada koruptor enggak? Pasti jawabannya nggak ada. Nah, karena hukumannya cuma penjara, dan masuk penjara pun nanti di dalamnya juga ada AC, ada TV, full entertainment, bawa HP dan sebagainya, ya orang senang aja. Nanti takut juga keluar lagi. Nah, itulah sistem yang tidak kondusif. Kemudian globalisme sebagai eufemisme kapitalisme global. Nah, itu tadi saya bilang, negara kita ini masih ada memandang hukum itu dengan ke arah kebarat-baratan, sehingga ya kita tidak bisa menjalankan hukumnya itu secara menyeluruh dan tepat sasaran atau sesuai dengan ilmu yang kita pelajari saat ini. Ya, itulah tantangannya. Nah, saudara, nanti ketika lulus, sebentar lagi kan, ya mungkin saat ini ada yang sudah menyusun tesis, sebentar lagi mau sidang terbuka, ya itu saudara tolong persiapkan nanti ketika lulus benar-benar bisa menjadi insan yang membawa perubahan di sektor ekonomi. Nah, ini tugas saudara ya sebenarnya ini ketika nanti saudara lulus. Jadi apa yang saudara pelajari sekarang ini seharusnya nanti bisa menunjukkan peradaban atau mungkin pengetahuan yang mencerminkan tentang ekonomi Islam secara menyeluruh. Jangan sampai ketika nanti saudara lulus, saudara kepentok dengan pertanyaan tetangga dan saudara masuk ke dalam lingkungan pekerjaan yang tidak sesuai. Contohnya apa, Pak? Banyak kan? Banyak lah, tidak perlu saya sebutkan. Pekerjaan yang tidak sesuai dengan hukum agama. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan mengenal tentang anatomi sistem ekonomi Islam. Jadi kita akan membedah sistem ekonomi Islam secara menyeluruh. Nah, kalau yang sekarang sudah ngantuk, boleh pause dulu, ditinggal makan dulu, nanti dilanjutkan lagi. Baik, kalau masih mau bertahan, saya lanjutkan lagi untuk membahas tentang anatomi sistem ekonomi Islam. Nah, jadi untuk ekonomi Islam ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama, kapitalis, Islam secara murni, kemudian sosialis. Nah, kan kita membedah anatominya. Nah, ini bedahannya. Kapitalis dulu. Nah, kapitalis ini didasari oleh paradigma materialisme, yaitu masih mementingkan materi. Jadi apa-apa itu didasari dengan materi. Kalau mau usaha, ya yang dihitung adalah berapa marginnya, untung ruginya, bukan mengutamakan apakah saya membuka usaha ini berguna untuk siapa dan apa dan bagaimana. Enggak, karena kapitalis paradigmanya mengenai materialisme. Kemudian didasari lagi, kita breakdown lagi paradigmanya. Seluruh aktivitas ekonomi selalu dinilai dengan materi, atau bermanfaat boleh dilakukan atau enggak. Itu tadi sama, semuanya diukur tentang materi. Ketika membuka suatu usaha di pinggir jalan, di mall dan sebagainya, selalu diukur cost and benefitnya.
untung dan ruginya. Kira-kira kalau saya buka usaha tuh untung nggak? Kira-kira kalau buka di sana tuh rugi nggak? Kira-kira kalau karyawan ini tidak kompeten, saya pecat aja, saya ganti dengan yang lebih baik supaya saya bisa mencetak profit. Ya memang tidak salah kita ketika akan membuka usaha itu, kita juga harus memperhitungkan untung dan ruginya. Tapi usaha itu kan tidak selalu mengenai untung dan rugi. Nah, nanti akan kita bahas di ekonomi Islam setelahnya. Nah, hasil akhir dari ekonomi kapitalis adalah liberalisme ekonomi. Nah, itu ekonomi yang liberal, bebas gitu lah. Karena tidak ada hukum agama yang mengatur di sana. Seperti pasar perdagangan yang ada di barat atau di negara barat. Nah, kemudian ekonomi yang kedua itu adalah ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam ini didasari dari paradigma syariah. Paradigma syariah itu seluruh aktivitas ekonomi selalu berdasarkan syariat Islam. Nah, tadi ketika saudara membuka suatu usaha, memang kita harus memperhitungkan untung dan ruginya. Nah, tapi untung dan ruginya itu tidak selalu menjadi tujuan kita membuka usaha. Nah, contohnya ketika saudara akan membuka usaha di suatu tempat, nah saudara juga harus memperhitungkan dampaknya. Dampaknya adalah ketika membuka di kota A atau di daerah A, apakah usaha saya itu bisa memberikan dampak yang baik bagi masyarakat sekitar, terutama bagi pemuda-pemuda yang tidak mempunyai pekerjaan sehingga bisa saya pekerjakan. Nah, apakah usaha saya itu bisa memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat sekitar tempat saya tinggal? Misalkan saya akan membuka usaha toko kelontong. Apakah toko kelontong yang saya buka itu bisa memberikan manfaat? Apakah dengan saya menjual rokok di toko tersebut akan memberikan dampak buruk bagi anak-anak yang tinggal di lokasi tempat saya jualan? Nah, itu diperhitungkan. Nah, karena kita percaya bahwa rezeki itu tidak akan pernah tertukar dan rezeki itu sudah ada takarannya. Saudara tinggal menjalankan bisnis sesuai hukum syariat agama Islam. Nah, untuk yang ekonomi yang ketiga yaitu tentang ekonomi sosialis. Nah, ekonomi sosialis ini didasari oleh paradigma dialektika. Yaitu seluruh aktivitas ekonomi mengikuti dialektika masyarakat yang ditetapkan oleh suatu negara. Misalkan begini, ketika saudara membuka usaha di Amerika, itu dialektika masyarakat yang ditetapkan negara gimana gitu. Di sana kan perdagangan bebas, atau gampangnya Jepang lah. Di Jepang itu untuk mendapatkan barang-barang yang di sini susah, di sana gampang. Nah, contohnya mencari barang itulah ya. Saudara pasti tahu apa yang saya maksud. Gampang di sana, di Jepang. Malah ada daerahnya tersendiri karena memang difasilitasi oleh pemerintah. Nah, berbeda dengan negara kita yang semuanya diatur karena kita masih ada budaya ketimuran. Nah, jadi sosialis ini ketika saudara membuka suatu usaha di negara tertentu, nah, makanya harus mengikuti terhadap ketetapan negara yang ditetapkan. Atau kebijakan pemerintah mengatur secara penuh terhadap kebijakan-kebijakan perdagangan yang akan ditentukan oleh perusahaan. Contohnya di negara Korea Utara. Karena mereka menganut otoriterisme. Nah, jadi ketika Biro Perjalanan akan mengadakan perjalanan bisnis untuk city tour di Korea Utara, maka pemerintah mengatur kepada Biro Perjalanan tersebut untuk dilarang mengambil foto yang berkaitan dengan Korea Utara. Nah, jadi itu contohnya.
Kemudian ekonomi Islam itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu ilmu ekonomi dan sistemnya. Kalau ilmu ya pasti kita akan mempelajari tentang ilmu secara universal, dari teori-teori Adam Smith dan sebagainya, itu ya itu sudah dari ekonomi yang lampau, itu secara global. Saudara tidak belajar di UIN pun saudara akan mempelajari tentang ilmu ekonomi secara global atau yang sudah diakui sebagaimana mestinya. Nah, tapi karena saudara itu belajar di UIN, itu sistem ekonomi yang diatur adalah sistem ekonomi Islam, yang mana dalam ekonomi tersebut diatur berdasarkan kaidah ideologi syariah. Nah, karena diatur oleh ideologi Islam dan diatur oleh syariah, makanya sistem perdagangan kita ini sedikit berbeda dibandingkan dengan ilmu ekonomi konvensional. Nah, jadi makanya di tempat kita dulu saudara pernah mengambil namanya ekonomi makro Islam. Nah, itu mengatur makro secara Islam. Nah, ada juga ilmu ekonomi makro. Nah, itu saudara membahas secara makro global dengan ya sebagaimana mestinya berjalan, pandangan umum gitu loh. Nah, itulah perbedaannya. Kemudian secara politik itu mungkin bisa dibaca dulu. Jadi ini politik ini bukan berarti kita berbicara tentang politik, tapi ini dalam pemenuhan ekonomi Islam itu saudara harus bisa memastikan terpenuhinya kebutuhan primer dari tiap individu secara menyeluruh. Jadi seharusnya ekonomi Islam itu bisa memenuhi kebutuhan primer dari tiap individu yang secara menyeluruh. Ya karena kita percaya bahwa rezeki kita itu sudah ditetapkan sejak saudara lahir. Nah, tidak menutup kemungkinan ada beberapa individu ketika primernya sudah terpenuhi, maka dia akan mengejar sekunder dan tersiernya dengan kadar kesanggupan atau kadar ekonomi yang dia miliki pada saat itu. Nah, ada juga yang dicukupi kebutuhan sekunder dan tersiernya itu dicukupi oleh negara. Nah, ini apakah ada negara yang mencukupi kebutuhan sekunder dan tersiernya? Ada. Di Dubai sana itu bayi lahir sudah dijamin pendidikannya sampai kuliah. Dan bahkan kalau tidak salah di sana itu rakyatnya digaji sama pemerintah. Terlepas saudara itu kerja apa enggak, pokoknya tiap bulan dapat transferan. Kayak di sini tuh BLT yang sekarang banyak orang perebutkan itu. Nah, itu di sana digaji dan gajinya sangat layak. Jadi kalau tidak heran kan di sana itu kalau banyak bangkai-bangkai mobil supercar yang rusak dikit sudah masuk ke penampungan gitu. Karena buat mereka kalau rusak beli lagi, bukan rusak diperbaiki tapi rusak beli lagi, karena saking melimpahnya uang yang beredar di sana. Nah, itulah tujuan dari politik ekonomi Islam. Nah, ini pilarnya, dari kepemilikan sampai distribusi. Nah, dari kepemilikan kita bagikan menjadi jenis kepemilikannya atau cara kepemilikannya. Jenis kepemilikan dalam ekonomi Islam bisa dimiliki secara individu, umum, atau negara. Caranya bagaimana? Apakah menggunakan halal atau haram? Nah, misalkan ketemu halal, setelah kita mengetahui kepemilikannya, pilarnya, kita bahas pengelolaannya. Pengelolaannya itu dari sektor pembelanjaan atau pengembangan. Bagaimana ketika kita akan membelanjakan aset yang kita miliki ini untuk membeli komoditas yang halal atau haram. Dan ketika sudah membeli, cara pengembangannya misalkan dan kita sudah memiliki dana dan cara mengembangkan dananya itu
untuk bisa berkembang menggunakan cara halal atau haram. Apakah menggunakan dana untuk biar berkembang dimasukkan ke tempat perjudian, atau mengembangkan dananya untuk ekspansi pasar atau membuka cabang baru. Nah, ketika semuanya sudah ke arah yang halal semua, maka saatnya kita akan mendistribusikan produk atau jasa kita ke masyarakat. Nah, dan dijamin kehalalannya karena dari hulu ke hilir melalui proses yang halal. Nah, peran dari negara gimana dalam mewujudkan ekonomi Islam itu? Nah, ini sebenarnya bisa dibaca sendiri karena gampang sebenarnya ini. Ya, ini saya bahas yang menciptakan SDM yang unggul. Nah, gimana peran negara dalam menciptakan SDM yang unggul? Nah, seharusnya, ya bukan seharusnya, udah sekarang. Negara memberikan melalui delegasi di pemerintahan tingkat kabupaten untuk mentraining warganya supaya memiliki keterampilan khusus. Nah, maka di beberapa daerah itu ada namanya BLK, Balai Latihan Kerja. Nah, itu adalah produk pelayanan dari pemerintah daerah supaya warganya itu mau kursus di situ dan diberikan bekal keterampilan khusus sehingga diharapkan itu mereka menjadi SDM yang bisa dibanggakan. Misalkan saudara mengambil di BLK itu dengan perbaikan motor di bagian otomotif. Nah, harapan pemerintah apa? Ketika saudara itu lulus dari BLK, nggak bayar loh ini, itu saudara bisa membuka bengkel dan menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, ini sudah dijalankan oleh negara kita. Nah, jadi negara ini mempunyai peran penting terhadap kemajuan negaranya, warganya terutama. Nah, apalagi pada saat pandemi begini, semua orang belajar di rumah. Nah, negara memberikan fasilitas kepada rakyatnya, yaitu kuota pendidikan gratis sebanyak berapa? 50 giga. Supaya mereka mau tetap belajar walaupun ada di rumah. Ya, inilah peran dari negara untuk menciptakan SDM-SDM yang unggul, bagus lagi SDM yang mengenal hukum syariah. Nah, ini untuk distribusi kekayaan kita skip aja. Nah, ini sampailah kita pada di slide terakhir. Jadi dalam pendistribusian kekayaan itu dipengaruhi oleh pikiran dan fisik. Pikiran itu adalah pola pikir dalam mengembangkan usahanya, dan fisik itu kemampuan dalam mengelola usahanya. Nah, kenapa ketika kita membahas tentang rancang bangun ekonomi Islam itu kita berpikir tentang fisik dan pikiran? Nah, ketika saudara mengembangkan bisnis atau saudara merancang bisnis, pikiran orang kan lain-lain. Seperti dua anak kembar yang lahir bersamaan, itu pikirannya belum tentu sama loh, pasti berbeda. Nah, apalagi di antara saudara, teman-teman saudara ini bukan saudara, orang lain. Nah, pasti tentu saja di sini ada berapa puluh pikiran yang berbeda daripada semestinya. Nah, dengan perbedaan tersebut maka ada namanya nanti gap. Karena salah satu mempunyai pikiran sehingga usahanya bisa maju, maka usahanya akan berkembang pesat. Nah, itulah menimbulkan kesenjangan ekonomi. Nah, untuk di distribusi kekayaannya itu ada dua mekanisme. Mekanisme yang pertama, mekanisme ekonomi. Mekanisme ekonomi itu ya secara ekonomi secara umum atau konvensional, yaitu dengan baitul mal
Kemudian larangan menimbun emas dan perak. Nah, dengan pendistribusian secara konvensional itu sebenarnya itu kita dilarang untuk menimbun emas dan perak. Kenapa kok tidak boleh? Padahal secara hukum ekonomi perdagangan, kalau kita ingin mengamankan investasi, kita membeli emas dari Antam. Nah, ini memang ada dua perdebatan atau dua kubu yang mempermasalahkan tentang instrumen investasi tersebut. Karena pada zaman dulu alat tukar itu berupa emas. Nah, kalau emas itu ditimbun, berpikirnya dia menimbun kekayaan dan tidak membagikan terhadap orang lain. Artinya ya seperti menguasai lah. Tapi ada juga yang mengatakan nah, emas itu kan bukan alat pembayaran. Alat pembayaran adalah uang. Nah, emas menurut mereka adalah instrumen investasi yang tidak dipengaruhi oleh inflasi. Dan emas itu adalah instrumen investasi yang liquid. Artinya mudah dicairkan. Ketika saudara butuh dana hari ini, tinggal emasnya dijual. Dibandingkan ketika saudara mempunyai sebidang tanah, jualnya apakah bisa saat ini juga? Belum tentu, karena kan memang sifat tanah dan emas berbeda. Emas liquid, sangat liquid. Bahkan kalau tidak mau dijual, tinggal dibawa ke pegadaian, cair. Nah, ada perdebatan juga, karena kita nggak boleh juga menggadaikan emas kita di pegadaian karena mengandung bunga dan sebagainya. Nah, itu kita kembalikan lagi ke individu masing-masing, karena ya saya enggak mau ngelarang lah, karena ya itu tanggung jawab saudara terhadap pencipta saudara gitu. Jadi masing-masing lah. Saudara mau utang ya silahkan, karena kan yang menanggung risiko juga saudara sendiri. Ya kita kalau terlepas dari hukum-hukum agama ya itu memang secara rasional memang tidak bagus gitu, tidak bisa diterima oleh akal sehat, karena akan menimbulkan kerugian di masa depannya. Kemudian untuk yang mekanisme dan ekonomi yaitu berkaitan dengan zakat dan waris. Nah, dalam pendistribusian itu kita bisa menzakatkan harta kita kepada badan-badan amal atau mungkin panti asuhan. Waris yaitu kita memberikan kepada keturunan kita. Nah, itu distribusi kekayaan secara non-ekonomi. Nah, baik saudara, untuk materi hari ini kita membahas kurang lebih di 52 menit. Semoga saudara bisa menyerap apa yang saya sampaikan. Dan jika memang nanti masih ada pertanyaan atau kurang jelas, nanti akan saya buka kanalnya di Google Classroom. Untuk tugasnya, setelah saudara memperhatikan materi hari ini, nanti saudara ada kegiatan membuat ringkasan. Nah, nanti ringkasan seperti apa syarat-syaratnya dan apa yang saudara penuhi nanti akan saya share di Google Classroom. Baik, terima kasih karena sudah meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan kuliah hari ini. Ya, semoga bermanfaat, semoga bisa menambah hasanah ilmu, dan jika masih banyak kekurangan saya mohon maaf karena ya kita masih sama-sama belajar. Semoga saudara tidak lelah karena bosan untuk belajar kuliah di rumah. Mari kita sama-sama semangat. Semoga dalam 1 semester ke depan kita bisa melalui dan melewati dengan baik, dan semoga corona segera hilang dari negara kita. Terima kasih atas kesediaannya. Jaga kesehatan di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.